Selamat siang Bapak Ibu Guru. Siang, alhamdulillah. Yang terhormat Bapak R. Budi Sulistiono selaku Kepala SMP Negeri 4 Jakarta. Yang saya hormati Ibu Sri dan Bapak Slamet selaku Wakil Kepala SMP Negeri 4 Jakarta. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 4 Jakarta. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul memenuhi undangan kami selaku guru penggerak. Oleh karena itu kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru serta kepala sekolah yang telah hadir memenuhi undangan kami. Kemudian salat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat serta para pengikutnya. Baik Bapak Ibu guru yang saya hormati, mari kita buka pertemuan pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk keberkahan, marilah sama-sama kita berdoa juga. Semoga pada siang hari ini kita diberikan keberkahan dan kebaikan dari pertemuan kita. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian untuk selanjutnya pada siang hari ini memang kami akan mempresentasi tugas guru penggerak tentang budaya positif. Namun sebelum presentasi dimulai, alangkah baiknya jika kita mendengarkan pengarahan atau sambutan dari kepala sekolah kepada Bapak Budi. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Hormati Bapak Ibu kepala sekolah, yang saya hormati dan sama-sama Bapak Ibu guru Negeri 4 Jakarta. Syukur alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan nikmat, terutama nikmat umur dan nikmat kesehatan rekan-rekan semua ya, sehingga kita dapat berkumpul bersama di sini untuk bersama-sama kita mensupport ya dari rekan kita, di mana beliau mengikuti seleksi calon guru penggerak. Perlu kami beritahukan kepada Bapak dan Ibu semua, rekan-rekan semua, terutama Bapak dan Ibu rekan-rekan yang masih muda ini, bahwasanya kelihatannya program dari guru penggerak ini terus dimatangkan dan bukan suatu keniscayaan lagi. Sekolah kita pun nanti akan terkena di dalam menjalankan kurikulum Merdeka Mengajar, Merdeka Belajar. Oleh karena itulah kita perlu siapkan dari dini tenaga-tenaga penggeraknya. Oleh karena itu saya mensupport keberadaan Pak Iqmal sebagai calon guru penggerak, dan ini bisa menjadikan sebagai suatu contoh bagi rekan-rekan semua apabila nanti rekan-rekan ikut di dalam program guru penggerak. Untuk guru penggerak itu memang umurnya dibatasi sampai 50 tahun ya, sampai 50 tahun. Nah tentunya bagi rekan-rekan yang usianya hampir sama dengan saya yang sudah 50 ke atas, ini bukan tertutup kemungkinan untuk bersama-sama menjadi calon pengajar praktik pengajar praktik ya, karena kalau pengajar praktik itu usianya bisa sampai 60 ya, dan ini ada kemungkinan mereka yang lulus nanti untuk pengajar praktik, ada kemungkinan apa beliau berprestasi ya, walaupun nanti sudah pensiun tetapi masih mempunyai tenaga yang energik. Ini beliau akan menjadi fasilitator yang terus akan dipakai oleh kementerian.
Dan alhamdulillah di sekolah kita untuk sekarang ini Bu Endah itu saya lihat sudah menyusul Pak Iqmal mengikuti program guru penggerak. Mudah-mudahan beliau selesai bisa ya menambah keberadaan guru penggerak di sekolah kita. Dan Bu Marni itu mengikuti program praktik, pengajar praktik. Mudah-mudahan kedua calon ini yang dari kita bisa melalui semuanya ya dengan mudah, sehingga SMP 4 itu tidak kalah dengan sekolah-sekolah lain. Memang untuk menuju ke arah sana itu bukan suatu hal yang mudah. Saya sendiri sudah mencoba sebagai kepala sekolah penggerak sudah 2 kali dan dinyatakan alhamdulillah tidak lulus. Ya, alhamdulillah tidak lulus. Karena apa? Pertama, udah mentok usia. Ya, mentok usia. Lalu yang kedua, masa kerja sebagai kepala sekolah. Karena di sana dipersyaratkan usia paling tinggi itu 55 dan menjabat sebagai kepala sekolah itu minimal 1 periode lagi minimal. Ya, sedangkan saya kalau saya hitung-hitung jabatan kepala sekolah saya itu insya Allah nanti selesai pada tahun 2024. Jadi sudah hampir selesai. Ya, oleh karena itulah saya mendorong rekan-rekan yang muda di sini untuk aktivitasnya lebih ditingkatkan lagi. Jadi jangan sampai mau kalah dengan yang lainnya. Lalu rekan-rekan semua, di sini kita akan mencoba Pak Iqmal mempresentasikan tentang budaya positif di dalam lingkungan kita, di dalam pekerjaan kita. Nah, ini bisa kita praktekkan. Karena saya terenyuh sekali ya teman-teman semua, walaupun saya sudah panggil beberapa kali yang bersangkutan, itu di dalam mengajarnya saya sudah teriak berkali-kali, tolong. Di dalam memberikan punishment kepada siswa itu jangan sampai yang bersifat katakanlah fisik. Ya, saya khawatir sekali dengan rekan kita di sini. Ya, sudah beberapa kali saya panggil, ya insya Allah akan berubah sih, tapi sampai sekarang masih belum berubah. Dan hampir waktu itu memang ada kejadian, ada orang tua yang katakanlah komplain tentang hukuman fisik di sini. Ya, oleh karena itulah nanti kita mencoba untuk melihat presentasi dari Pak Iqmal budaya positif, kira-kira apa sih yang bisa kita terapkan di sekolah kita. Jadi saya hanya ingin mengingatkan teman-teman semua untuk ketenangan kita di dalam bekerja. Tolonglah di dalam menghadapi anak-anak kita, ya walaupun bandelnya seperti apapun, kita jangan sampai terbawa emosi. Masih banyak saluran untuk mendisiplinkan anak-anak kita, walaupun dalam hal mendisiplinkan anak-anak kita itu bukan seperti simsalabim, ya, bukan seperti simsalabim. Ini perlu teman-teman ketahui. Anak-anak kita itu umurnya masih umur SMP, masih dalam proses transisi. Mengajar anak SD itu mudah mendisiplinkan. Mengajar anak SMA pun, SMK, SMA, SMK itu pun mudah karena mereka sudah dewasa. Tapi mendisiplinkan anak-anak SMP di sini mereka umurnya rata-rata usia transisi antara sifat anak-anak dengan sifat remajanya di sini. Ya. Jadi diperlukan ekstra kerja keras kita untuk bersama-sama membimbing anak-anak kita. Saya rasa hanya itu saja, dan saya rasa hari ini bukan rangkaian yang terakhir ya Pak Iqmal ya, karena nanti akan ada lagi hari Kamis ya kalau nggak salah ya, itu akan ada lagi langsung dihadiri oleh pengajar praktik. Kebetulan kita Pak Iqmal dapatnya pengajar praktik itu dari SMA 4. Di sini nanti tentunya hasil dari presentasi tersebut akan dilaporkan kepada kementerian. Ya, jadi ini itu saja yang ingin saya sampaikan pada teman-teman semua dan kepada Pak Iqmal, karena ini suasana siang gitu ya. Tolong jangan sampai istilahnya
Terngantuk-ngantuk teman-teman, jangan terlampau serius, benar ya. Kita tepat sasaran tapi dibawa ke dalam suasana yang enjoy. Nah, saya rasanya itu saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Saya kembalikan lagi kepada Pak Ikman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Budi atas sambutannya. Baik Bapak Ibu, langsung aja ya. Biar kita nggak ke jam 3-an. Ke jam 3 berarti lewat jam 3 ya. Jadi biar nggak ke jam 3-an, kita langsung aja. Di sini saya ingin sharing tentang budaya positif yang diajarkan di PGP, di program guru penggerak gitu ya. Saya sendiri Iqmal. Kemudian untuk guru penggerak, motonya ada Bapak Ibu, bergerak, tergerak, menggerakkan. Ya, meskipun hari ini Bapak Ibu belum join ke program guru penggerak, boleh kita tes motonya Bapak Ibu ya. Oke, apa ya bilangnya ya? Ya, CGP angkatan 7 nggak apa-apa ya Bu ya. Kalau bilang CGP angkatan 7, bilangnya bergerak, tergerak, menggerakkan. Oke, CGP angkatan 7? Bergerak, menggerakkan. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya ya. Karena tadi kata Pak Budi, suasana siang jangan sampai dibawa ngantuk ya Pak ya. Karena jangankan siswa, kita aja kalau siang-siang begini bawaannya ngantuk gitu. Nah, oleh karena itu di sini santai aja Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang mungkin pengen ngetik soal atau pengen ngoreksi, dipersilahkan ya. Jadi santai saja, jangan sampai mengganggu aktivitas Bapak Ibu ya. Meskipun demikian, saya sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu telah meluangkan waktunya mendengarkan saya yang bisa dibilang siapa gitu karena orang baru di sini gitu. Kemudian juga secara usia juga lebih muda ya, kalau tidak bisa dibilang yang termuda tapi termasuk yang muda. Mungkin hanya hasil ini ya, hasil provokasi Pak Slamet nih saya di sini. Jadi saya ikut guru penggerak itu dimotivasi Pak Slamet ya, beliau bilang ayo yang muda yang ikut guru penggerak gitu. Terus beliau bilang kalau saya masih muda saya juga bakal ikut gitu. Nah itu jadi setelah ikut guru penggerak ya, kalau tahu begini saya kayaknya gimana ya, tapi alhamdulillah saya syukuri tetap bergerak ya. Saya syukuri di posisi yang sekarang karena pada saat pendaftaran juga berbarengan dengan PPG, program profesi guru, itu harus kurang lebih 2 bulan berbarengan. Itu menguras Pak ya, menguras lemak saya tapi enggak menguras dan mengurus ya gitu. Semoga keluar dari PPG ya lumayan 5 kilo ya, semoga ya. Amin. Oke, untuk budaya positif sendiri saya meyakini bahwa Bapak Ibu dalam mengajar tentunya lebih bijaksana dibanding kami yang muda gitu ya. Tentunya budaya positif ini saya yakin Bapak Ibu tidak perlu lagi dimotivasi, karena saya sangat melihat Bapak Ibu di SMP 4 itu bahasa anak zaman sekarang tuh wise-nya atau kebijaksananya itu terlihat begitu ya gitu. Nah di sini budaya positif itu lahir, budaya positif dalam lingkungan sekolah yang dasar nilai-nilai kebajikan universal. Kalau kita lihat di lobby kita itu ada 19 nilai yang tentunya nilai-nilai itu juga diambil dari nilai-nilai kebajikan universal yang kita sudah tahu. Kalau misalnya bohong itu tidak baik, jujur itu baik. Kita sudah tahu disiplin itu baik, kemudian tidak disiplin itu juga tidak baik. Nah, kebajikan-kebajikan universal ini selain kita yang tahu, ternyata anak-anak juga sebetulnya sudah tahu Bapak Ibu gitu. Jadi kalau kami di guru penggerak itu meyakini bahwa anak-anak itu untuk kebajikan yang universal sungguhnya mereka sudah tahu. Tinggal kita hanya menguatkan saja gitu. Nah, kemudian berangkat dari mana sih untuk guru penggerak ini? Kita tentunya berangkat dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Inilah hal yang awalnya mungkin saya merasa masuk ke guru penggerak ini bukan terpaksa, bukan, karena ini saya sadar ngetik esainya sadar, bukan gak sadar, tapi berat, memang berat gitu. Tapi yang saya jalani itu yang berbeda dengan pelatihan kurikulum sebelumnya, kurikulum 2013,
Di kurikulum 2013 itu saya mendapat itu bimbingan teknis. Bagaimana kita menulis RPP, bagaimana kita menulis perangkatnya dan lain sebagainya itu di bimbingan teknis. Tapi di grup penggerak ini yang lebih pertama kali kami dapatkan itulah tentang filosofi pendidikan. Nah, filosofi pendidikan yang saya senang juga dari grup penggerak ini itu membumi Indonesia gitu. Jadi lebih diarah ke filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara gitu. Meskipun memang ada teori-teori dari baratnya, tapi nanti dikembalikan lagi teori barat apa, kemudian sesuai dengan Ki Hajar Dewantara begitu. Nah, di antara konsep-konsep Ki Hajar Dewantara yang pernah saya pelajari dan menurut saya paling mengena di beberapa konsep ini. Yang pertama, mendidik adalah menanam benih gitu. Nah, di proses menanam benih ini kita tahu Bapak Ibu ya, di benih itu kan ada benihnya sendiri, kemudian ada tanahnya gitu dan ada lingkungannya gitu. Nah, menurut Ki Hajar pendidikan itu ya menanam benih begitu. Jadi kita tidak bisa cuma mengandalkan hanya benihnya saja, hanya input siswanya saja, tapi juga kita perlu mengupayakan bagaimana tanahnya, lahannya, lingkungannya juga mendukung agar si benih ini tumbuh dengan baik gitu ya. Nah, pada saat video pertama yang saya bagikan ke Bapak Ibu juga di situ saya mengibaratkan pendidikan juga tidak hanya benih yang unggul dan juga tidak hanya di tanah yang subur gitu. Seringkali ada benih yang unggul tapi di tanah yang tidak subur gitu. Bahkan di video yang pertama itu saya menampilkan ada buah pohon pepaya itu yang tumbuh justru di himpitan pohon begitu. Nah, itu kan menurut IPA bisa saja terjadi ya. Saya pernah diskusi dengan Bu Alfi, Bu, kenapa sih ini bisa terjadi? Wah, karena ada zat apa Bu? Saya lupa. Saya guru IPA padahal. Ya, itu yang bisa bikin tumbuh juga gitu. Nah, kita di sekolah itu berarti kan lingkungannya. Nah, inilah yang harus kita upayakan agar lingkungan tanah tempat benih itu ada itu menjadi baik begitu, agar benih seburuk apapun dia bisa menghasilkan sesuatu begitu. Itu analoginya. Kemudian menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu menuntun segala kekuatan yang ada pada kodrat anak agar mereka memperoleh keselamatan dan kebahagiaan baik sebagai individu atau anggota masyarakat gitu. Nah, kata menuntun di kami di grup penggerak waktu itu juga didiskusikan. Kami diskusinya itu ini kelas karyawan Bapak Ibu, kalau enggak sore ya habis maghrib gitu ya. Nanti mungkin kalau Bu Endah masuk itu saya kasih tahu Bu. Jadi kalau enggak sore ya sekitar jam 3:30 atau maghrib. Nah, meskipun demikian ya ada juga Bapak Ibu guru yang rumahnya jauh itu bisa sambil di kereta gitu, karena kita nggak wajib on cam, yang jelas kita nyimak gitu ya. Kemudian di kata menuntun saja kita diskusi itu bisa habis satu sesi gitu. Dan ada satu pengibaratan kata menuntun yang juga kena di saya itu, karena saya sudah jadi orang tua, menuntun itu lebih dapat maknanya ya. Kalau kita misalnya lagi jalan-jalan sama anak, kemudian kita tuntun anak. Nah, kalau kita tuntun anak itu kan nggak mungkin kita nuntunnya dengan kasar. Terus kita nuntunnya tuh dengan diseret gitu. Pasti kita nuntun itu dengan hati yang kasih sayang gitu, sabar, tulus gitu. Adapun ketika kita sewaktu-waktu kita geret, itu bukan dalam rangka kita tidak suka, itu dalam rangka kita sayang sama anak, jangan sampai dia tertabrak motor atau mobil begitu. Nah, ini konsep menuntun ini saya langsung kena ketika ada teman yang membahas, loh, sama kayak nuntun anak. Oh ya, saya rasakan lagi, oh iya saya nuntun anak nih. Ya, saya pergi kemudian saya tuntun, oh itulah ternyata menurut Ki Hajar itu pendidikan itu menuntun gitu. Menuntun yang mana? Segala kekuatan kodrat yang ada pada anak gitu. Jadi si anak itu punya potensinya masing-masing, punya kodratnya masing-masing gitu. Yang kita perlu latih sungguhnya, kalau bahasanya Ki Hajar itu menebalkan kodrat anak itu. Kita tidak bisa memaksakan bahwa anak ini harus pintar IPA karena saya guru IPA gitu. Nah,
kita bisa melatih dia apakah dia itu ada kodrat di IPA atau tidak dengan cara membuat pelajaran kita tuh semenarik mungkin gitu. Jadi kalau kita udah membuat pembelajaran semenarik mungkin, dia tertarik sama pembelajaran kita, itu insya Allah kodratnya akan keluar gitu. Nah ini juga saya percayai setiap anak punya kodratnya masing-masing, karena seringkali kalau anak kita lomba itu kaget gitu, kok bisa juara padahal saya nggak ngajarin. Sering juga begitu ya gitu. Nah karena mereka udah punya kodrat dan mereka punya kegiatan di luar sekolah gitu. Untuk apa? Kalau Ki Hajar Dewantara itu tujuan pendidikan tidak muluk-muluk, itu untuk kebahagiaan baik sebagai individu maupun anggota masyarakat, bahagia dan selamat gitu. Bahagia dan selamat itu untuk di Ki Hajar Dewantara. Kemudian kalau kita sudah punya rasa kasih sayang kepada murid, kemudian kita berusaha menuntun mereka, itu nanti pendidikan yang berpihak pada murid otomatis akan muncul sendiri kalau kita sudah paham tentang konsep menuntun tadi gitu. Jadi pendidikan itu berpihak pada murid, dan saya yakin Bapak Ibu di sini apapun yang dilakukan itu pasti ya nomor satu itu adalah murid gitu. Saya juga pernah dapat dari Bu Reni, karena kan saya juga agak kaget juga, Bu, kenapa kok saya IPA nih ngajar operasional dasar, kali, bagi, tambah, kurang gitu, desimal segala macam masih kurang gitu. Nah dia bilang ya begitulah Pak Iqmal, sini ada Bu Reni ya, di sekolah kita gitu ya, latar belakang mereka macam-macam gitu, mereka mau sekolah aja sudah syukur begitu, kalau nggak ada mereka kita nggak akan jadi guru, kata Bu Reni gitu. Saya pikir ya benar juga ya, kita ada jadi guru kan karena ada siswa Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya nggak ada siswa, nggak bisa apapun mereka masih nolong kita gitu, karena adanya mereka kita bisa jadi guru gitu. Nah jadi pendidikan yang berpihak pada murid itu filosofi dari pendidikan Ki Hajar Dewantara. Bahkan kalau kita baca lagi, ini agak ekstrim. Ki Hajar itu agak ekstrim. Ekstrimnya apa? Kata-kata beliau tuh menghamba pada murid. Ini konotasi yang sangat tinggi buat kita. Menghamba pada murid itu kan kayaknya gimana gitu ya. Tapi menurut beliau ya pendidikan itu ya menghamba kepada murid gitu. Nah kemudian hari ini ada beberapa konsep. Oh iya. Nah ada beberapa konsep yang akan saya sharingkan, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku kebutuhan dasar, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah ini perubahan paradigma belajar. Ini juga boleh nih Bapak Ibu kita coba ya. Waktu itu saya dicoba begini, berpasang-pasangan, kebetulan ini sudah dua-dua ya. Satu mengepalkan tangan, satunya lagi berusaha agar tangan sebelahnya itu terlepas. Boleh dengan bujukan, rayuan, klitik-klitikan juga boleh. Ya, itu saya waktu itu dikasih seperti itu ya. Nah itu teman saya itu bilang sama saya apa segala macam ya, cuman kan tetap yang megang posisi kontrol tangan kita itu siapa? Kita sendiri kan Bapak Ibu ya gitu. Kalau di sini gambarnya mungkin segelas cangkir itu, yang di sebelah kanan yang warna hijau itu lagi membujuk supaya yang perempuan itu melepaskan atau memberikan cangkir yang ia pegang gitu. Tapi apapun bujukan, kemudian rayuan gitu, bahkan iming-iming, kalau yang pegang gelas itu tidak mau memberikan, itu nggak akan dikasih juga kan Bapak Ibu ya gitu. Nah itu sesuai dengan teorinya Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian berkembang dan dinamakan choice theory ya, meluruskan konsepsi makna kontrol sendiri ya. Dan di modul yang saya baca itu kita ada beberapa ilusi tentang kontrol terhadap murid gitu. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak bisa memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya gitu. Jadi kenapa si murid itu bisa kita kendalikan, karena emang dia
memilih untuk melakukan itu gitu. Ya sama halnya dengan kita pegang sesuatu nih. Kalau misalnya kita memilih untuk tidak melepaskan kan bisa aja. Dan si murid juga bisa aja kalau dia memilih untuk tidak mendengarkan kita gitu. Nah alhamdulillahnya murid-murid kita masih mau mendengarkan kita gitu, dan dia masih rela untuk kita kontrol begitu. Yang kedua, ilusi semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Nah, ini mungkin terjadi ketika kita tidak mengajar di kelas gitu. Misalnya saya ngajar kelas 7 D, E, F gitu. Yang kelas 7 A, B, C itu tidak saya ajar gitu. Nah, kemudian saya minta mereka melakukan sesuatu gitu. Itu mereka bisa memilih untuk tidak melakukan ketika mereka tidak punya daya tarik untuk mereka melakukan. Kalau kita gurunya mungkin takut karena misalnya nilainya takut dibikin jelek begitu. Nah, tapi kalau misalnya kita bukan gurunya, itu bisa mereka tidak melakukan gitu. Nah, jadi sebenarnya semua penguatan positif itu kita memberikan wejangan sesuatu itu, yang kami yakini di guru penggerak itu bukan motivasi internal mereka gitu, tapi motivasi eksternal. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka mengembangkan dialog diri yang negatif gitu. Jadi mereka melakukan atau tidak melakukan sesuatu itu kan tergantung mereka. Kadang-kadang mereka melakukan itu atas landasan mereka tidak tahu gitu. Kadang-kadang mereka juga melakukan sesuatu karena ada kebutuhan dasar yang mereka belum dapatkan gitu. Misalnya seperti kesenangan. Saya pernah nanya ke mungkin yang ngajar 7E tahu Restu dan Bandi. Ini memang salah satu ikon selain Ridho ya di 7E gitu. Jadi di si Restu sama Bandi ini ya suatu ketika dapat laporan ya dari, saya emang ada mata-mata di kelas yang laporin sesuatu itu. Restu sama Bandi itu tidak kondusif di kelas gitu. Kenapa? Karena dia sering bercanda. Bandi jalan-jalan juga gitu. Saya nanya Bandi kenapa jalan-jalan pas pelajaran ini? Ya Pak, saya bosen Pak gitu. Jadi saya jalan-jalan. Oh berarti kamu kalau bosen jalan-jalan ya? Iya. Terus gimana biar kamu nggak jalan-jalan? Kan kalau jalan-jalan nih diomelin guru nih, gimana ya? Dia mikir tuh. Nah terus dia bilang tidur boleh Pak? Boleh gitu, tidur aja gitu kalau memang kerjaannya sudah selesai gitu. Nah itu kemudian ada lagi yang Restu ini lebih kacau lagi Bapak Ibu. Artinya kenapa bercanda, kenapa nggak kondusif? Karena kalau belajar nggak bercanda nggak asik Pak. Mendengar kata seperti itu kan saya agak gimana gitu ya, kita pasti langsung menyalahkan. Nah tapi di guru penggerak itu diajarkan bagaimana caranya kita bisa mendapatkan itu. Bahkan untuk mendapatkan jawaban yang seperti itu juga kita belum tentu bisa kita dapatkan. Biasanya kan orang atau siswa itu kan mengelak, oh enggak Pak, tadi saya nggak jalan-jalan, tadi saya cuma ini Pak, cuma ini gitu. Tapi saya bisa mendapatkan jawaban jujur dari anak itu, menurut saya sudah cukup berhasil menerapkan apa yang saya jalankan di guru penggerak gitu. Nah, jawaban jujur itu saya apresiasi gitu ya. Nah, caranya bagaimana mungkin nanti kita akan belajar di restitusi. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Ya. Mungkin sekarang karena siswa kita, dia masih jadi siswa kita bisa memaksa dia untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Tapi begitu jadi alumni, kan kita sudah tidak bisa lagi ya. Kayak kemarin Perjusa alumni datang, kan kita juga nggak bisa ngelarang kamu jangan kumpul laki-laki perempuan, nggak bisa juga gitu. Nah ini untuk jangka waktu yang panjang sebenarnya bentuknya yang seperti apa gitu.
Nah, ini perubahan paradigma belajar. Jadi kalau yang sebelumnya kita memaksa mereka, kita mengiming-imingi mereka, itu kaitannya dengan stimulus respon. Kita kasih stimulus, mereka merespon. Ya, kita ancam, kalau kamu tidak begini, kamu akan begini. Ya, kalau kamu begini, kamu akan begini. Nah, itu stimulus respon. Kita kasih stimulus, kemudian siswa itu merespon. Atau kita kasih, kalau misalnya kamu mengerjakan ini, maka kamu dapat nilai segini. Ya, kalau kamu melakukan ini, maka kamu akan begini-begini. Itu stimulus respon. Nah, stimulus respon ini, ya, kita di guru penggerak itu berharap berubah dari stimulus respon ke teori kontrol gitu. Kenapa? Kalau di stimulus respon itu ini ada beberapa kekurangan gitu. Kekurangannya apa? Kita cenderung untuk melihat kalau kebutuhan siswa itu sama semua gitu. Kemudian kalau di teori kontrol, kita melihat kebutuhan siswa itu berbeda. Bahkan ketika dia melakukan sesuatu, itu pasti ada tujuannya gitu. Di nomor 4, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, di guru penggerak ini yang heran juga saya, pas begitu masuk guru penggerak, ketika ada perilaku buruk itu bukan suatu kesalahan. Kenapa? Karena si siswa itu dia punya tujuan tertentu kenapa dia berperilaku buruk gitu. Ya, misalnya tidur di kelas gitu kan. Nah, itu kan kita melihat, selama ini saya melihat itu suatu kesalahan gitu. Tapi begitu belajar di guru penggerak, dia punya tujuannya nih kenapa dia tidur gitu. Nah, itulah yang kita dorong dari stimulus respon ke teori kontrol tadi gitu. Kemudian di stimulus respon kita merasa bahwa kita nih bisa mengontrol siswa. Di teori kontrol kita semua tidak bisa mengontrol siswa kalau dia tidak rela kita kontrol begitu. Kemudian di stimulus respon biasanya kita berpikir menang kalah. Ya, siswa melakukan sesuatu kemudian kita tindak, wah dia kalah, kita menang. Selalu begitu. Tapi di teori kontrol itu kita model berpikirnya menang-menang. Nah, ini model berpikir menang-menang seperti apa? Itu diajarkan di proses restitusi gitu. Nah, ini banyak jadi enggak saya jabarkan semua. Kemudian masuk ke disiplin positif ya. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Kalau sebelum-sebelumnya kita beri stimulus respon itu motivasinya itu motivasi eksternal. Kita kasih stimulus, respon mereka apa? Itu eksternal. Begitu itu hilang, mereka tidak akan terbangun budaya positifnya sendiri gitu. Nah, maka di guru penggerak kami diajarkan itu untuk agar mereka tuh punya motivasi yang ketiga, yaitu motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri gitu. Jadi motivasi itu lebih diperkuat di motivasi internal siswa gitu. Nah, ini kata Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Nah, tadi kan disiplin positif ya. Saya juga bingung pertama kali masuk ke bab ini, disiplin aja itu kan udah perilaku yang positif ya. Tapi kenapa ditambahin disiplin positif gitu. Nah, ini menurut Ki Hajar Dewantara, sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu bahasa Jawa ya Pak. Mardika iku jarwannya itu bahasa Jawa bukan? Hah? Oh, saya baca yang hijaunya ya, bahasa Indonesia aja. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri gitu. Jadi kurikulum merdeka itu ya, kalau berdasarkan Ki Hajar Dewantara itu si siswa itu bisa memerintah diri sendiri gitu. Tapi normalnya manusia kan nggak mau diperintah Bapak Ibu ya. Kita aja kalau diperintah gitu ya. Ini ada Bapak Budi gitu.
mungkin agak gimana begitu kan. Nah, tapi karena kita tugas, kita juga punya kewajiban tanggung jawab, maka kita laksanakan gitu. Tapi kita harus bisa memerintah diri sendiri gitu. Itu merdeka kata Ki Hajar Dewantara. Nah, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai universal dan memiliki motivasi intrinsik ya, bukan intrinsik gitu. Jadi self disiplin itu bagaimana si siswa itu bisa memerintah diri sendiri begitu. Nah, normalnya perintah itu kan sesuatu hal yang mungkin dia tidak suka tapi dia harus lakukan. Itu perintah gitu. Nah, bukan berarti merdeka itu berbuat sebebas-bebasnya gitu. Kalau berbuat sebebas-bebasnya mungkin di antara peserta didik ada yang belajarnya malas-malasan. Kita merdeka nih, kita mau belajar apa? Nggak belajar Pak. Nah, itu bukan merdeka gitu. Nah, tapi merdeka itu dia mampu atau cakap bisa memerintah diri sendiri. Nah, itu kemudian, tadi kenapa si siswa itu melakukan atau tidak melakukan sesuatu? Karena sebagai manusia, mereka juga sebagai manusia punya namanya kebutuhan dasar. Nah, rata-rata kebutuhan dasar inilah yang mereka tidak dapatkan baik di sekolah maupun di kelas gitu. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup ya, ini kaitannya dengan fisiologis gitu ya, makan, minum, rumah, makan dan lain sebagainya. Kemudian rasa kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini kebanyakan dialami oleh anak-anak yang di akademiknya kurang menonjol gitu. Saya pernah mewawancarai salah satu orang yang di akademik kurang menonjol. Dia curhat juga, saya kalau misalnya diskusi kelompok atau kerja kelompok terus teman lain itu sekelompok sama saya, itu nggak suka gitu. Nah, jadi mereka mengacau lah di kelompok gitu. Kenapa? Karena kehadiran dia juga tidak disukai sama teman-temannya. Kan ada Bapak Ibu ya, misalnya kelompok satu si A, si B, si C, si D, begitu nama si D disebutkan langsung pada ya gitu, atau gimana gitu lah, pokoknya menyesalkan kalau satu kelompok itu bergabung dengan si D begitu. Kemudian kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, nah, kebebasan, kemudian kesenangan dan penguasaan gitu. Nah, ini kebutuhan dasar yang mereka butuhkan gitu. Itu tujuan kenapa mereka melakukan atau tidak melakukan sesuatu, karena kebutuhan dasarnya ada yang belum terpenuhi begitu. Kemudian ini teori motivasi perilaku manusia yang ditulis oleh Diani Gosen ya dalam bukunya Restructuring School Discipline ya, menyatakan 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, kenapa dia melakukan atau tidak melakukan sesuatu? Karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, maka dia melakukan ini atau dia memilih tidak melakukan ini. Dan ini motivasinya masih motivasi eksternal. Kemudian dia melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi gitu ya. Nah, ini juga masih motivasinya eksternal. Kemudian yang motivasi internal adalah untuk menghargai diri sendiri atau tujuan disiplin positif. Nah, ini saya pernah dapat analoginya ketika seseorang mengendarai mobil, kemudian ada orang yang menggunakan seat belt, ada yang tidak menggunakan seat belt itu. Tanya kenapa pakai seat belt gitu ya. Wah, karena ada polisi di sana. Berarti itu masih eksternal gitu. Kenapa nggak pakai seat belt? Wah, nggak ada polisi gitu. Jadi nggak pakai seat belt gitu. Nah, ada yang nggak pakai polisi tapi tetap pakai seat belt. Kenapa? Karena dia sayang sama diri sendiri gitu. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, inilah yang kita dorong biar siswa itu punya motivasi dalam diri lebih dalam, bukan cuma takut sama guru A, takut sama guru B, kemudian senang sama guru A atau senang sama guru B gitu. Jadi motivasi internal ini yang kita dorong gitu ke siswa. Nah, ini tadi ya masih merdeka, jadi intinya siswa itu dia bisa memerintah diri sendiri. Kemudian ini bentuk
program kebajikan kita juga bisa mengapresiasi ke siswa ya, dimana apresiasi ini juga menjadi budaya positif gitu. Selain kita menghukum mereka gitu, seringkali kita tuh ketemu mereka tuh kalau pengen ngehukum aja gitu. Kalau misalnya nggak ngehukum itu ya udah biasa aja gitu. Tapi bolehlah kita sekali-kali mengapresiasi ya gitu. Nah ternyata ada caranya juga untuk kita mengapresiasi ya. Yang pertama itu beri pengakuan secara khusus. Kemudian kalau bisa sih pribadi gitu ya, nggak usah diketahui banyak orang, tapi kita ngomongnya itu pribadi begitu. Misalnya saya pernah apresiasi Ridho, Dok, ya alhamdulillah kamu sekarang rapihan gitu ya. Nah tapi bukan di umum ya, langsung face to face ke dia. Ya Pak, besoknya gitu lagi. Gitu. Terus beri pengakuan secara konsisten, terus fokus pada proses. Nah ini ada contohnya juga apresiasi yang baik gitu ya. Nih, atau ini contohnya ketika ada seseorang atau anak yang memungut sampah. Jadi rumusnya itu yang pertama pembukaan, yang kedua nilai kebajikan apa yang dia lakukan, yang ketiga situasi. Jadi walaupun kita apresiasi harus berdasarkan fakta yang mereka lakukan ya. Gitu. Nah kemarin saya perhatikan misalnya rasa tanggung jawabmu begitu besar ya, ketika ibu melihat atau bapak melihat kemarin kamu memungut kertas yang berserakan di sampah gitu. Terima kasih ya gitu. Nah itu bentuk apresiasi yang ini emang sekarang juga sedang saya latih gitu. Nah ini apresiasi itu tidak perlu kita memberikan penghargaan yang wah dapat ngasih hadiah atau ngasih apa gitu ya yang mereka itu akan melakukan, tidak gitu. Bahkan ada penghargaan yang justru malah penghargaan itu jadi hukuman. Nah, ini saya kaget ya. Waktu kalau saya kan mikirnya kalau kita ngasih penghargaan, wah dia akan termotivasi nih. Besok-besok dia akan melakukannya lagi gitu. Tapi di guru penggerak saya diajarkan ini ternyata ada penghargaan yang justru malah dia berubah menjadi hukuman gitu. Nah, ini dari Alfikon ya. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi biar mereka melakukan, kita kasih stimulus biar jalan gitu. Nah berarti kan ketika kita ngasih sesuatu, berarti kan kita beranggapan bahwa kalau kita nggak ngasih, dia nggak akan jalan gitu. Itu gitu. Nah makanya di hukum dengan penghargaan ada beberapa kriterianya ya. Ini dari apa tuh, Excellent in Education 2006 di apa namanya di modulnya. Yang pertama, si siswa itu akan ketergantungan dengan yang namanya penghargaan. Ya kalau dikasih dia jalan, kalau nggak dikasih dia nggak jalan. Ya kalau misalnya dimotivasi dengan angka nilai misalnya, ayo maju, yang maju dapat nilai, dia bakal jalan. Kalau nggak dibegitukan, dia nggak akan jalan gitu ya. Nah itu akan tergantung dengan namanya penghargaan gitu. Nah kalau dia tergantung dengan namanya penghargaan, ketika tidak ada penghargaan maka dia akan kecewa, mudah kecewa gitu. Kemudian juga penghargaan juga ternyata bisa merusak hubungan dengan siapa? Ada siswa yang pinter, kita motivasi, kita kasih penghargaan, maju mulu ya, ternyata itu berdampak buruk ke yang kurang pinter. Oh jelas aja dia mah pinter, kayaknya guru ini mah lebih sayang sama murid yang sering maju, saya mah nggak disayang gitu. Nah meskipun kita tidak mengajarkan membenci orang yang maju tadi, tapi karena dianya nggak mampu, jadi merasa dia tuh nggak disayang gitu. Kemudian nih ada riset juga, ada 2 riset, anak umur 9 tahun diminta untuk memperhatikan wajah. Jadi pertama ditampilkan wajah, kemudian slide kedua wajah yang lain. Ya, si anak ini cuma menebak wajah yang kedua ini sama nggak dengan wajah yang pertama, gitu. Sama atau beda gitu. Nah, ternyata di riset itu
mengatakan bahwa anak yang tidak dijanjikan penghargaan itu memiliki ketelitian yang lebih tinggi dibandingkan anak yang dijanjikan penghargaan. Maksudnya imbalan begitu ya, gitu. Kemudian juga sama mengingat kata, teknisnya sama seperti itu. Terus penghargaan menurunkan kualitas. Ya, ada riset juga, ada beberapa mahasiswa diminta untuk membuat headline. Yang headline itu kalau orang baca itu tertarik untuk mengklik gitu kalau bahasanya tuh. Nah, ini juga ada risetnya, ternyata mahasiswa yang dijanjikan imbalan itu kreativitasnya itu kurang berkembang dibandingkan yang tidak dijanjikan imbalan gitu. Kalau gitu nggak boleh ngasih imbalan dong Pak. Boleh apa namanya? Ini yang salah ya. Jadi kalau misalnya kita ke siswa, memang kita tidak memberikan imbalan itu agak kurang baik begitu. Karena bukan fasenya mereka untuk mendapatkan hal itu. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas ya. Ini ada juga penelitian tentang pekerjaan seni atau membuat cerita kurang kreatif ketika dijanjikan suatu penghargaan. Nah, ini tidak dijabarkan lebih lanjut ya. Mungkin di sini Bu Endah ada orang seni, betul nggak? Kalau dibayar tuh kurang kreatif. Ada juga ya. Oh ya. Oh, bayarnya gede. Tergantung ya. Nah, ini juga yang motivasi dalam diri terganggu ya. Ini contohnya pada anak yang belajar baca. Ini juga saya kaget juga. Jadi ada anak kita mungkin belajar ABC atau abata gitu kan. Nah, kita janjikan sesuatu. Kamu kalau misalnya lulus Iqra 1 misalnya, atau bisa ABC, bisa baca, dikasih sesuatu misalnya. Nah, dikasih mainan. Nah, ternyata itu kan stimulus respon Bapak Ibu ya. Nah, ini kita tuh mengambil kebahagiaan mereka. Dengan mereka bisa baca, sesungguhnya mereka itu sudah bahagia. Gitu. Kita kasih apresiasi, alhamdulillah ya sudah Iqra 1 udah lulus misalnya ya. Nah, itu mereka sudah bahagia. Tapi dengan kita memberikan mainan, kebahagiaan mereka berubah. Yang tadinya mereka tuh bahagia karena mereka bisa baca, berubah jadi mereka bahagia karena mereka dapat mainan gitu. Nah, jadi penghargaan itu ternyata itu mengganggu motivasi intrinsik mereka gitu. Yang harusnya tuh mereka termotivasi karena ingin bisa, berubah jadi termotivasi karena ingin mendapatkan sesuatu gitu. Nah, kemudian juga penghargaan juga bisa dalam artian menghukum. Ini analoginya kalau buat orang dewasa seperti ini Bapak Ibu. Waktu pas saya ngobrol sama Bu Lucy, saya tuh kan lagi mencerna juga ya, maksudnya gimana gitu. Pada saat itu saya kondisinya lagi PPG, program profesi guru kan. Ya mungkin Bapak Ibu juga tahu kalau misalnya lulus PPG itu kan nanti dapat imbalan apa Bapak Ibu? Sertifikasi ya. Sebenarnya tanpa saya ikut PPG itu kan saya sudah mendapatkan penghasilan. Adapun sertifikasi itu kan sesuatu yang belum saya dapat, dan harusnya nggak jadi masalah kalau saya nggak dapat, karena selama ini emang nggak dapat gitu. Tapi jadi masalah ketika apa? Ketika saya lulus PPG dan berharap sertifikasi, ternyata saya nggak lulus. Sebenarnya kan secara logika saya kan nggak kehilangan. Masuk nggak? Masuk ya? Kan saya nggak kehilangan karena selama ini kan saya nggak dapat. Tapi secara perasaan, ya kok saya nggak lulus sih, merasa rugi gitu. Kan harusnya kan saya bisa dapat, tapi kok jadi nggak dapat. Padahal kan selama ini saya udah nggak dapat, harusnya kan nggak rugi dong gitu. Tapi karena ada perasaan iming-iming penghargaan tadi, itu justru malah menghukum saya gitu. Coba lulus sertifikasi, ya udah lulus aja gitu. Ya udah gitu. Jadi belajar buat lulus aja gitu, bukan buat yang lain gitu. Jadi penghargaan itu ternyata juga bisa menghukum kita ketika kita tidak mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Padahal sebelumnya kita emang nggak dapat gitu. Cuman jadi kecewa karena kita tahu harusnya dapat jadi nggak dapat gitu. Nah itu tentang penghargaan. Jadi di budaya positif tadi
Yang pertama adalah kita mencoba agar anak-anak itu punya motivasi internal dalam diri, ya, bukan karena paksaan atau juga bukan karena iming-iming, begitu. Nah, bagaimana kalau misalnya si anak ini belum punya motivasi atau dia melanggar, gitu. Nah, ini ada istilah baru yang baru saya kenal. Ada hukuman, ada konsekuensi, itu istilah lama ya. Yang baru tuh restitusi. Ini yang saya juga mungkin ya, saya baru tahu alasan Bu Sri waktu itu. Saya mengusulkan, Bu, saya usul adanya buku saku. Kita bisa berpedoman pada buku saku itu agar anak-anak yang melanggar tertentu bisa dapat poin tertentu, atau anak yang melanggar tertentu bisa dapat hukuman tertentu gitu. Nah, waktu itu Bu Sri bilang, wah sekarang udah nggak boleh Pak adanya buku saku, udah nggak boleh adanya itu. Itu saya belum nyambung, Bu. Saya belum ibarat kata belum terima, tapi belum juga bisa mengungkapkan kenapa saya nggak terima. Karena di sekolah yang lama itu ada buku saku, yang itu emang arahnya ke konsekuensi, ya, ke disiplin. Waktu itu saya belum terima, gitu. Apalagi waktu itu Bu Sri bilangnya katanya, Bu, ya, katanya sudah tidak boleh. Nyanya siapa nih, gitu. Kalau saya bertanya-tanya gitu. Nah, ternyata terjawab, Bu, di sini. Emang pengalaman itu tidak bisa membohongi, ya. Jadi mungkin Bu Sri berpengalaman, ternyata terjawablah di sini. Kenapa nggak boleh ada buku saku gitu? Itu saya baru terjawab di sini gitu. Yang sebelumnya saya mempertanyakan, kok Bu Sri nggak mau bikin buku saku gitu. Nah, itu terjawab di restitusi gitu. Restitusi apa? Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka gitu. Jadi kalau ada murid salah, seringkali itu kita memisahkan mereka dari kelompok. Kamu salah, keluar. Nah, itu saya begitu sering banget. Itu keluar, gitu. Keluar, gitu. Nah, gitu. Nah, sebenarnya itu kita lakukan. Kenapa? Karena kita butuh cepat. Gitu, kita butuh dalam waktu yang singkat, 1 jam atau 2 jam pelajaran, tapi ada anak yang bercanda begitu kan. Nah, ini ada tawaran yang lain selain kita mengeluarkan mereka, yang namanya restitusi. Gitu, ini saya juga baru dapat di guru penggerak gitu. Ya, dengan karakter jadi mengembalikan mereka ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat, ya. Gitu. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya mereka. Kemudian dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Oke. Nah, ini. Nah, sebelum kita ke restitusi, boleh Bapak Ibu ya, kita diskusi dulu nih tentang penyamaan persepsi. Kira-kira Ustaz, studi kasus ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Kan selama ini kita sudah tahu ya, hukuman atau konsekuensi gitu ya. Yang pertama Bapak Ibu ya, mencatat 100 kali kalimat saya tidak akan terlambat lagi ketika terlambat sekolah. Ini hukuman atau restitusi? Hukuman. Oke. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat datang sekolah. Hukuman. Terus menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Konsekuensi atau hukuman? Ya, ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Terus lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat 10 menit pada pelajaran PJOK. Hukuman. Oh, nih gurunya nih ya. Seringnya apa ya? Pak Anton sering ya? Oh. Oke, terus yang terakhir, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Nah, tapi ada yang beda ya di nomor berapa? 2 dan 3 ya? 3 dan 5 ya. Oke, yang lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat datang ke sekolah, hukuman. Oh, nomor 3 ya, menggantikan
kertas tugas teman yang dicoret-coret? Konsekuensi, ya. Langsung aja, saya juga bingung. Kunci jawabannya. Ya ini apa namanya kunci jawaban dari tutornya ya. Bedanya antara hukuman dan konsekuensi. Yang pertama memang hukuman. Kita bisa membedakan nomor 1 dan 3 Bapak Ibu ya. Sama-sama menulis, bedanya di mana? Kan yang nomor 1 100 kali mencatat ya, 100 kali kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Nomor 3 itu menggantikan kertas tugas teman yang coret-coret. Tapi itu kan sama-sama menulis. Yang 1 itu sebagai hukuman, nomor 3 itu sebagai konsekuensi. Ya, Butis tunjuk tangan. Ah. Hmm. 11-12. Karena perbuatan. Ini kamu melakukan ini, berarti konsekuensi kamu ada seperti ini, gitu loh, supaya dia tidak ada anggapan dari sedang dihukum. Ya. Seperti apa perbedaan? Ya, bedanya emang tipis gitu. Saya juga pas jawab ini banyak yang salah juga. Tadi saya bilang hukuman ternyata konsekuensi, saya bilang konsekuensi ternyata hukuman. Memang waktu itu kita diskusikan antara 1 dan 3 sama juga itu banyak yang mengira bahwa nomor 3 itu menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret itu termasuk hukuman. Padahal itu konsekuensi. Bedanya apa dengan coret-coret di atas? Itu adakah Bapak Ibu hubungan antara menulis dengan keterlambatan? Ada hubungannya enggak? Tidak. Ada hubungan antara menulis dengan keterlambatan? Ada, Bah? Adanya di mana, Bah? Enggak, hubungannya. Itu hubungannya. Oh ya. Itu hubungan sebab akibat. Karena akibatnya itu, karena dia terlambat, akibatnya dia nulis. Oke, sekarang yang ekstrem lagi. Ada hubungannya antara hukuman dengan hormati yang bendera, Bah. Misalnya dia telat nih, karena kamu telat, kamu hormat bendera. Ada hubungannya? Ya, maksudnya hubungan ini gimana ya? Kalau misalnya nomor 3 itu, ya hubungan itu. Jadi suka-sukanya yang menghukum itu. Ya. Karena nggak ikut upacara baru ada hubungannya. Saya anak melakukan kesalahan apapun kesalahannya, lalu hukumnya suka-suka yang menghukum. Jadi nggak ada hubungan menurut saya. Misalnya ini guru si A anak terlambat ini suruh hormat bendera. Guru B anak ini terlambat, kesalahannya sama. Guru B angkat kaki 1, upin dijewek. Itu berarti kalau menurut saya nggak ada hubungan. Oh, jadi tidak ada hubungannya. Ya, yang kemarin dijelaskan oleh tutor saya juga bedanya hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, kalau hukuman itu si anak dia tidak tahu apa yang akan dia dapatkan ketika dia mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu. Dia baru tahu pada saat itu, gitu. Ya, itu hukuman. Tapi kalau konsekuensi itu ada 2. Yang pertama, dia tahu aturannya dan juga apa yang akan dia dapatkan kalau dia melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Atau yang kedua, ada hubungannya dengan kesalahannya dia, gitu. Nah, yang pertama ketika dia menulis keterlambatan, itu kan kesalahannya terlambat. Kenapa dihukumnya dengan menulis, gitu. Yang nomor 3, dia mencoret-coret kertas temennya. Ini baru aja terjadi. Ya, ini Rido anak saya nyoret kertas temennya pas ulangan PKN. Kebetulan yang dicoret nama temennya, nama Alvino dicoret, ganti nama Rido. Itu kan berarti kan walaupun tidak dicoret-coret jawabannya, kan dicoret namanya tuh. Nah, itu kan mencoret juga kan. Nah, ketahuan lah tuh sama si Alvino. Ya, terus sama Alvino diganti lagi, ditip X lagi, diganti namanya sama Alvino. Begitu dikasih ke Pak Yadam, nggak terima. Padahal emang itu punyanya si Alvino, ya nggak terima gitu.
tulis ulang lah gitu. Nah, sebagai konsekuensi ya si Ridho menulis ulang jawabannya si Alvino tadi gitu. Jadi kalau konsekuensi itu ada hubungannya dengan kesalahannya dia gitu, atau dia sudah tahu aturan mainnya. Sama juga nomor ya Pak Ji. Saya kalau persepsi terkait perbedaan hukuman dengan konsekuensi, saya selalu dicontoh mengartikan begini Pak. Ya. Kalau hukuman itu bersumber dari peraturan, sehingga nanti kalau ada atau siswa yang melanggar aturan, mereka sudah otomatis dari sendiri tahu hukumannya ini tahu dia. Dia seperti yang Pak Iqbal katakan menurut saya. Kalau konsekuensi itu bersumber dari tanggung jawab. Jadi kalau anak misalnya nggak bertanggung jawab, misalnya membawa sesuatu lalu usaha jatuh gitu kan, suruh mengganti, itu adalah konsekuensi bukan hukuman. Suruh mengganti benda yang jatuh, konsekuensi. Nah itu adalah sebagai rasa wujud tanggung jawab. Dan itu pun anak itu nggak tahu konsekuensinya apa kalau dia memecahkan suatu benda gitu. Maksud seperti itu. Berarti tetap ada hubungannya Pak Ji ya. Kalau konsekuensi dengan kesalahannya dia ada hubungannya ya. Kalau hukuman terkait dengan peraturan, nanti hukuman itu anak yang bersangkutan sudah tahu. Hukumannya kalau dia melanggar aturan ini hukumannya begini, gitu kan? Oh. Ya, Pak Iqbal tadi mengatakan tadi tidak tahu. Saya tahu. Nah kalau konsekuensi ini terkait dengan tanggung jawab. Kalau yang ini Pak Ji, kalau yang anak-anak tidak tahu tiba-tiba disuruh melakukan sesuatu, ya, namanya apa? Kalau konsekuensi kita berikan kepada anak karena tindakan dia gitu, itu artinya anak itu nggak tahu. Misalnya kita suruh bawa gelas nih berisi air, ya tiba-tiba tuh dengan sendirinya tanpa sengaja jatuh pecah kan? Nah konsekuensinya kamu harus ganti. Itu bukan hukuman, konsekuensi. Dan anak kan sebelumnya nggak tahu. Kalau dia memecahkan gelas tuh dia nggak tahu sanksi konsekuensi seperti apa. Tapi kalau hukuman itu kan sudah ada aturan. Aturan begini kalau melanggar ini pasal sekian, ini pasal sekian ini gitu. Ya. Nah, itu antara hukuman dan konsekuensi bedanya. Iya. Iya, terima kasih Pak Ji ya. Ya, itu. Nggak jauh beda berarti ya kita ya. Cuma beda di konsekuensi bagian yang peraturan tadi ya, gitu. Nah, untuk yang nomor 2 dan 4 juga ada perbedaan. Yang pertama, tidak ada kaitan antara lari dengan keterlambatan. Tapi yang nomor 4 sebenarnya maksudnya kenapa PJ Okadistat itu olahraga 10 menit itu menggantikan pemanasan Pak Agus Panton. Jadi dia teman-teman udah pemanasan, dia baru datang. Nah, berarti kan belum pemanasan nih. Udah lari tuh keliling lapangan banteng. Ah, misalnya gitu. Kayak kurang lebih begitulah. Ya. Ya. Sebagai mengganti pemanasan vokal. Ini udah mau jam 3 ya? Aduh. Konsekuensi ya. Aduh, aku udah ya. Ayo udah, ini saya skip aja. Oke, ini ada 5 posisi kontrol restitusi ya, yang kita tahu bahwa guru tuh ada yang sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nih kita diajarkan begitu. Kalau penghukum itu misalnya kamu terlambat, maka kamu begini, itu penghukum. Tapi kalau membuat rasa bersalah, ini kamu kok terlambat, ya kamu kalau begini terus, kamu akan jadi orang yang gagal misalnya. Dia ngomongnya nggak kenceng, tapi dia menjatuhkan mental gitu. Kemudian kalau teman, ya dia kok kamu terlambat sih, iya Pak begini-begini, ya udah nggak apa-apa masuk lagi gitu, silakan masuk. Nah ini untuk penghukum dan pembuat rasa bersalah itu termasuk yang negatif ya. Untuk yang sebagai teman ada positifnya ada negatifnya. Positifnya dia akan mengikuti si guru tersebut, tapi negatifnya selain guru itu dia nggak mau ngikutin atau dia bergantung pada si guru yang jadi temannya dia gitu. Kalau pemantau ini berdasarkan pada peraturan-peraturan ya. Kemudian terakhir manajer ini dia bertanya ya. Jadi dia mengajukan pertanyaan begitu. Nah ini keyakinan kelas adalah nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat atau tersurat. Jadi setelah kita tadi anak-anaknya itu punya motivasi internal, intrinsik ya, kemudian
kita tidak berikan penghargaan berupa material gitu ya, kemudian kita juga melakukan apresiasi secara individu dengan tulus gitu, kemudian juga kita restitusi ya, dan juga restitusi berdasarkan apa? Berdasarkan keyakinan kelas yang dibuat. Keyakinan kelas ini bukan peraturan, bukan tata tertib. Ini juga yang baru saya dapatkan gitu. Jadi keyakinan kelas ini berupa keyakinan-keyakinan yang sifatnya itu universal gitu. Nah, dimulai dari mana? Yang pertama kita bercurah pendapat ke siswa, kemudian mencatat semua masukan siswa, kemudian kita ganti masukan yang negatif dengan kalimat positif, terus semua siswa menyetujui, terus diletakkan di depan kelas gitu. Kalau di kelas 7E tuh ada tuh. Nah, ini yang saya buat di kelas 7E. Mereka di kelas tuh mau apa aja. Saya mau senang Pak, senang itu apa? Nyaman, aman, damai gitu. Kemudian mau apa lagi? Perlengkapan kebersihan dicukupi Pak, apa lagi? Tidak ada barang yang hilang, apa lagi? Segala macam, menciptakan yang kondusif, ya kan. Kemudian menjaga kebersihan, ya tidak mencela teman. Kemudian menerima teman apa adanya, gitu. Nah, ini kita ubah dari kalimat-kalimat itu menjadi kalimat yang positif gitu. Nah, ini ada 4 keyakinan kelas kita, kelas 7E yang sudah saya buat gitu. Efeknya lumayan Bapak Ibu, ini beberapanya. Yang pertama ini Ilham. Ilham ini selama semester 1 saya suruh ganti sepatu warna hitam, itu nggak ganti-ganti, dia warna putih atau kotak-kotak terus gitu. Nah, setelah kita bikin keyakinan kelas, dia langsung WA, dia langsung pesen, Pak saya belum bisa pakai sepatu hitam karena lagi dipesen gitu. Ya udah tunggu aja, kan mau gimana juga, karena saya tahu kondisi keluarganya, dia orang tua tunggal gitu. Terus Pak sepatunya belum datang gimana Pak? Ya udah tunggu gitu. Oke, ini segitiga restitusi tadi, bagaimana menjalankan ketertiban tanpa adanya hukuman gitu. Nah, ini kita melakukan ini. Yang pertama menstabilkan identitas, bahwasanya kesalahan itu bukan merupakan keburukan gitu, tapi setiap orang pasti pernah salah. Yang kedua menanyakan validasi tindakan yang salah, karena kita yakin bahwa setiap kesalahan itu pasti ada tujuannya. Yang ketiga menanyakan keyakinan, apa keyakinan kamu, kira-kira ada masalah nggak untuk menjalankan keyakinannya. Ini sudah saya lakukan ke beberapa orang. Yang pertama ke Raka. Ini kasusnya waktu itu keluar pelajarannya Bu Asmiyah gitu. Ini waktu itu saya zoom sama Raka karena buat tugas guru penggerak, sedangkan sekolah udah libur. Gimana caranya? Udah saya zoom gitu. Nah, itu komennya Raka, gimana perasaannya tadi setelah berbincang-bincang ngobrol. Itu dia bilang tegang Pak gitu. Emang baru pertama ya. Kemudian di sini ada Alvino. Alvino ini dia sering nggak masuk, Alvino Aryadiansyah. Kemudian tidak lama setelah ini memang saya tahu bahwa si Alvino ini dia tinggal sendiri gitu. Jadi ibu dan adiknya tuh di Bekasi gitu. Nah, kemudian tidak lama orang tuanya WA panjang lebar, selamat sore Pak, mohon maaf sebelumnya Pak atas kelalaian saya sebagai orang tua murid dari Alvino, karena saya terkadang suka tidak masuk sekolah karena bla 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 gitu. Jadi intinya si ibu ini ingin memperbaiki hubungan dengan si Alvino gitu. Terus saya juga melakukan restitusi dengan Restu. Restu ini dikenal sama teman-temannya suka ngambil pulpen. Siapa yang ngambil? Siapa yang ngaku? Silakan. Restu nunjuknya gitu. Tapi setelah saya restitusi, dia nggak cuma nggak ngambil, tapi juga dia ngasih spidol. Tuh, ya dia ada WA-nya tuh. Saya WA-nya salah ini. Ada WA-nya, jadi dia ngasih spidol di kelas. Kemudian ini Rido dan Rido dan Yogi. Ya, Rido dan Yogi ini juga sama, dia juga saya restitusi. Kemudian Rido ini
setelah melakukan restitusi dia mengembalikan pulpen temennya. Ada pulpen 7 pulpen yang dia lupa siapa aja pulpen yang dia ambil, dia kembalikan. Kemudian si Yogi yang kemarin Bu Nur bilang di belakang ada coretan Sukamto, itu siapa yang nulis Sukamto? Tuh Yogi tunjuk tangan, Bu, saya gitu. Jadi keberhasilan saya memang belum sampai ke merubah anak-anak, tapi anak-anak tuh udah mau terbuka, udah mau jujur, itu menurut saya udah cukup lumayan gitu. Udah mau jujur gitu. Terus yang sapu ini juga sama, kan agak sulit Bapak Ibu untuk nyari pelaku yang emang udah sebelumnya kan. Ini alhamdulillah saya di kelas kemarin, saya tanya siapa, Ilham ngaku gitu. Jadi pengakuan itulah yang saya apresiasi juga sebenarnya gitu. Nah ini sebagian yang saya dokumentasikan, masih banyak yang tidak terdokumentasi. Misalnya ada siswa di kelasnya Bu Asmia dan Pak Yaya, ya kejadian di Pak Yaya waktu itu di 7F. Dari 36 siswa yang mengerjakan tugas hanya 6 orang. Saya suruh mereka kenapa nggak ngerjain tugas. Banyak yang klasik alasannya lupa, tertinggal segala macam. Tapi ada satu orang yang dia alasannya, semalam orang tua saya bertengkar Pak. Saya harus nyuapin adik saya yang masih kecil. Jadi pagi-paginya saya lupa membereskan buku gitu. Nah hal-hal yang seperti ini yang saya juga sanksi karena nggak pernah melakukan restitusi, tapi begitu dijalankan ternyata ada juga efeknya ya. Gitu. Jadi sebagai penutup, memang ini tidak mudah. Ki Hajar Dewantara juga bilang beratlah kemerdekaan itu bukan hanya tidak terperintah saja, akan tetapi harus juga dapat menegakkan dirinya dan mengatur peri kehidupannya dengan tertib. Ya dalam hal ini termasuk juga mengatur tertibnya perhubungan dengan kemerdekaan yang orang lain gitu. Jadi itu untuk sharing saya tentang budaya positif ya. Sekali lagi saya tidak mengharuskan Bapak Ibu mengikuti ini semua ya, selebihnya diserahkan ke Bapak Ibu masing-masing. Apabila ingin mencoba, kalau selama ini kita lakukan hukuman konsekuensi, coba kita kalau mau mencoba silakan saja. Saya juga awalnya nggak tahu ini efektif apa enggak, cuman ya udah saya coba aja. Kalau gagal pun ya paling saya balik lagi narik urat ya. Cuman ya udah, ini mungkin sharing yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf mengganggu waktu Bapak Ibu 5 menit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.